atas penampilannya. Semoga apa yang kita saksikan dan yang telah kita dengarkan menjadi saksi di akhir kelak nanti. Amin. والآن ننتقل إلى الكلمة من رئيس مؤسسة مدرسة STQ Anas bin Malik Batam Al-Mukarram Ustadz Ishak SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka jalla wa ala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, yang kami hormati kepala sekolah, musta maupun ula bersama jajarannya, dan yang kami hormati juga bagian tutor dari PKB dan Zamzam, Ustaz Mubik, Habibullah Ta'ala, dan kami hormati juga kepada tamu undangan. Semoga Allah memberi perlindungan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Dan yang kami cintai anak-anak Ustaz yang sekarang sudah selesai melaksanakan KBM selama 3 tahun di sekolah Anas bin Malik Batam. Dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini atau di pagi yang mubarak ini, yaitu dalam rangka pelepasan atau wisuda angkatan pertama setingkat wusta dan ula. Alhamdulillah, di angkatan pertama kita melepaskan santri 11 anak, dan untuk ulanya alhamdulillah 1 anak. Alhamdulillah ala kulli hal alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat beserta para pengikutnya di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak panjang lebar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tidak lain dan tidak bukan kami ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada wali santri yang sudah memberikan amanah kepada kami, yaitu dalam kegiatan belajar selama 3 tahun. Semoga apa yang diberikan oleh para ustadz dan ustadzahnya di STQ Anas bin Malik nantinya akan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah kami juga memohon maaf sebesar-besarnya selama berjalannya KPM selama 3 tahun apabila ada yang kurang dari kami, baik dari sisi fasilitas, baik dari sisi yang lain. Kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kemampuan kami untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, dari sebelumnya kita di suatu rumah yang terletak di Flamboyan, akhirnya kita juga menemui satu gedung ini yang berlantai 2 dan kita bisa sewakan. Artinya dari yang pertama lebih layak. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita juga mendapatkan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita nantinya. Alhamdulillah juga kita juga sudah mempunyai lahan yang kurang lebih 3 fakling, tapi belum kita mulai, masih jangka panjang kita pikirkan. Yang terpenting adalah kita memberikan wadah untuk saat ini kepada para masyarakat secara umum, kepada orang tua yang
umumnya memberikan atau menempatkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang terkhusus untuk menghafal Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami nasihatkan kepada anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai. Hari ini adalah hari yang mungkin dinanti-nanti oleh kalian. Hari ini adalah hari kebahagiaan oleh kalian semuanya. Tapi ingat, hari ini bukanlah hari terakhir untuk kalian menuntut ilmu. Karena apa? Perjuangan kalian masih panjang. Perjuangan kalian masih jauh untuk menempuh jalan yang nantinya akan menghasilkan apa? Generasi robbani. Generasi yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalian perempuan yang pastinya nanti akan menjadi calon seorang ibu, yang ketika seorang ibu sudah menampakkan kesolehannya, ketika kalian punya anak, maka akan menghasilkan anak yang soleh dan solehah juga. Baiknya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan kita masih banyak, masih jauh. Jadi kami nasihatkan kepada anak-anak Ustaz, nanti dimanapun kalian berada melanjutkan jenjang setelahnya, kalian jangan sampai jauh dari peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Peraturan-peraturan yang mana Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita keluar dari koridor-koridor Islam. Ketika kita keluar dari koridor-koridor Islam, maka kita akan apa? Kita akan jauh dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kalian sudah dapatkan di STQ Anas bin Malik, maka praktekkan. Islam tidak melarang kalian harus di pondok, enggak. Islam tidak melarang kalian harus di sekolah umum, tidak. Tapi yang terpenting adalah yang harus kita jaga, dimanapun kita belajar, kita harus tanamkan keimanan kita dimanapun kita berada. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya, ketakwaan ini bukan hanya di pondok. Ketakwaan ini bukan hanya di sekolah Islam. Ketakwaan ini tidak hanya di dalam masjid. Akan tapi ketakwaan ini harus kita bawa dimanapun kita berada. Hatta di negeri kafir, kita harus apa? Harus kita tanamkan ketakwaan kita. Kenapa? Kalau kita tidak tanamkan ketakwaan kita, maka kita akan ikut gelombang kebinasaan. Maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sabda ini mengatakan wa'at bi sayyi'atul hasanah tamtuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Maka ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Artinya dalam hadis ini menunjukkan apa? Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Dan setiap kita pasti berbuat salah dan dosa. Tapi setiap dosa dan kesalahan kita harus diiringi dengan kebaikan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, setiap kita melakukan suatu kebaikan akan terhapus dosa-dosa kecil. Maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bihulukin hasan. Dengan apa? Dengan memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena ini barometer kita. Barometer kita sebagai anak. Kalau kita tidak mempunyai akhlak yang mulia, berarti pelajaran yang kita dapat selama ini berarti hanya sekedar apa? Sekedar lewat saja. Maka akhlak yang mulia adalah penting barometer kita menjadi apa? Orang yang berguna. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau ingin duduk bersamaku, kata Rasulullah, di akhirat, di yaumul qiyamah nantinya, maka syaratnya satu, bikhuluqin hasan. Akhlak yang baik. Terlebih khusus kita sebagai anak harus mempunyai akhlak kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita setiap harinya membuat orang tua kita mengeluarkan air mata. Dengan apa? Gara-gara kita suka bohong, suka membentak, suka ngacangin, disuruh gak mau. Coba, mana bakti kita kepada orang tua kita? Orang tua udah 9 bulan, sudah apa? Sudah 9 bulan mengandung sampai menyusui 2 tahun.
kemudian kita kerjanya dalam kehidupan sehari-hari membuat apa? Orang tua menangis. Mana bakti kita kepada orang tua? Apalagi kalian perempuan yang nantinya kalian akan diambil oleh laki-laki dan orang tua tidak ada urusan lagi. Yang pastinya sebelum kalian diambil oleh laki-laki tersebut, maka berbaktilah dari sekarang. Artinya bukan berarti kalian setelah punya suami tidak berbakti, enggak. Artinya ketika kalian sudah diambil oleh suaminya nantinya, sudah tidak ada urusan lagi orang tua kepada kalian. Sudah ada tanggung jawab. Siapa tanggung jawabnya? Adalah suami. Makanya surganya istri, surganya perempuan ada pada suami, bukan pada orang tuanya, bukan. Dan seterusnya, surganya suami itu pada ibunya. Ini peran penting bagi kita, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diambil oleh laki-laki nanti menjadi suami kita atau suami kalian, maka berbaktilah kepada orang tua dari sekarang. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis. Kemudian nasihat untuk orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat bagi kami kepada orang tua adalah jaga anak-anak kita. Anak-anak kita adalah aset. Anak-anak kita adalah tabungan. Tabungan yang tidak akan merugi dunia dan akhirat. Demi Allah, jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Apalagi ini perempuan. Jaga baik-baik, kontrol baik-baik, kemudian perhatikan baik-baik kepada anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita akan menghasilkan keuntungan yang besar nanti di akhirat. Kenapa? Tidak ada perniagaan, tidak ada perdagangan, tidak ada bisnis yang tidak akan menghasilkan kerugian kecuali kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan? Dia mengatakan apa? Ada 3 yang tidak akan ketika kita wafat, ya, maka tertinggal 3 di antaranya adalah anak solehah. Anak solehah ini yang selalu mendoakan orang tua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di alam kubur, ketika kita sudah meninggal nantinya, kemudian kita disiksa, waliyadzubillah. Kemudian ada anak yang mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka doa yang dari anak ini berebut, para malaikat berebut dengan doa tersebut menyampaikan kepada orang tuanya. Ketika doa ini disampaikan oleh malaikat kepada orang tuanya, maka berkuranglah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Maka anak yang soleh adalah tabungan yang tidak akan merugi di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat yang kedua untuk orang tua, serius dalam mendidik anak. Banyak beberapa orang yang sudah terjalin pernikahan, dia menginginkan anak, akan tetapi Allah belum turunkan anak, Allah belum karuniakan anak. Berapa banyak orang yang tidak menginginkan anak, tapi Allah titipkan amanah yang sangat banyak anaknya. Maka ketika orang yang sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu mampu untuk memberi, untuk menjaganya. Maka bagi kita sebagai orang tua adalah serius dalam mendidiknya. Kenapa? Anak kita bukan benda mati. Kalau benda mati kita poles ini mudah, nggak ada perubahan. Kita poles sekarang warnanya merah, warna hitam, bahkan Mejiku Hibiniu, paginya tetap masih ada Mejiku Hibiniu. Sekarang anak kita adalah benda hidup. Hari ini kita poles, belum tentu besok yang dipoles sama kita masih tetap. Belum tentu. Kenapa? Benda hidup. Mungkin hari ini kita melarang anak jangan makan sambil berdiri. Dia menurut pada waktu itu, belum tentu di kemudian hari dia nurut juga. Karena ini perlu kesabaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita akan menjadi perhiasan maupun malapetaka, itu tergantung pada diri kita. Kenapa? Keseriusan kita dalam mendidik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal balu, mal, harta, kemudian anak-anak adalah keindahan, perhiasan dunia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika anak ini menjadi perhiasan, harta ini akan menjadi bermanfaat ketika kita sebagai orang tua mendidik dengan baik. Dari awal dia lahir sampai dia balik, kemudian sampai dia menikah, maka orang tua akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kemudian anak ini sebaliknya akan menjadi malapetaka dan fitnah bagi kita, tergantung pada diri kita.
Kalau kita cuek, udahlah begitu saja, biarkan begitu saja, terserah anak saya mau ngapain, terserah, maka ini akan menjadi malapetaka untuk kita sebagai orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyesal nanti di kemudian hari, dan ini aset kita nanti, mumpung kita masih ada, kita nggak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Bisa jadi orang tua yang diambil duluan, dan bisa jadi anak duluan. Maka ketika kita mau sudah mempersiapkan ini, maka persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan bermanfaat bagi diri kita sebagai orang tua, baik orang tua kita sekarang masih ada maupun tidak ada nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu nasihat yang dari saya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi umumnya, khususnya, dan umumnya bagi jamaah kaum muslimin secara umum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.